Selamat siang anak-anak, bertemu kembali di tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun 2021-2022. Tetap semangat, jalankan protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk mata pelajaran bimbingan dan konseling tahun ini kelas 8E dan F adalah Bu Foni, ya. Anak-anak, tahun ini satu tahun ke depan kalian bimbingan konseling bersama-sama dengan Bu Foni, ya. Salam kenal anak-anak. Meskipun kita pembelajaran jarak jauh masihan ya dengan online, Ibu harap kalian tetap semangat, jangan kendor, rajin ya belajarnya. Dengan adanya pandemi ini mengubah banyak sekali paradigma berpikir kita. Yang dulunya belajar harus dengan tatap muka, dibatasi ruang dan waktu, tapi sekarang dengan adanya pandemi ini kita dibuka, kita bisa kita belajar dengan jarak jauh dan tidak dibatasi ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja kita bisa. Nah, manfaatkanlah kesempatan yang ada untuk belajar dengan baik, menimba ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Gunakan waktumu sebaik-baiknya supaya kamu mempunyai pegangan hidup kelak di kemudian hari. Saat ini pandemi belum berakhir, bahkan di kota Solo ini semakin banyak yang terpapar COVID-19. Oleh sebab itu anak-anak, Ibu harap kalian tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Belajar menerima kondisi apapun yang terjadi dan memanfaatkan keadaan ini untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai kalian semua terpapar ya. Oleh sebab itu jaga kesehatan, tetap semangat, penuh sukacita. Nah, anak-anak, untuk tahun pembelajaran yang baru ini, Ibu akan menyampaikan kontrak pembelajaran. Setiap awal tahun pelajaran pasti ada kontrak pembelajaran. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan kontrak pembelajaran untuk 1 tahun ke depan. Anak-anak kelas 8 itu harus bisa menguasai mata pelajaran benar-benar, karena di kelas 8 itu materinya banyak sekali ya, semua mata pelajaran akan dipadatkan di kelas 8. Oleh sebab itu kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh, jangan menunda-nunda waktu. Kalau ada tugas segera dikerjakan. Nah, oleh sebab itu bimbingan konseling juga mempunyai kontrak pembelajaran, yaitu yang pertama adalah KKM, nilai ketuntasan ya, kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilainya harus B. Ibu harap semua nanti minimal nilainya B supaya berhasil. Kalau nilainya C tidak naik. Perlu diingat ya, nilai KKM bimbingan konseling minimal adalah B. Dan kalian harus mendapatkan nilai itu. Nah, KKM B ini dapat diraih dengan menyelesaikan materi-materi apa saja. Nah, ini kedisiplinan dan perilaku. Yang pertama ya anak-anak. Kedisiplinan. Nah, karena Ibu tidak bisa
melihat kalian dengan tatap muka seperti kalau di sekolah, maka setiap hari kalian harus absen mengisi presensi lewat grup kelasnya masing-masing. Tiap anak harus absen, dan absennya ibu mulai dari jam 7 sampai dengan jam 10. Ada rentang waktu 3 jam. Nah, anak-anak kalian bisa absen di rentang jam itu. Sudah diberi kemudahan 3 jam. Mosok 3 jam aja nggak bisa. Masa jam 10 belum bangun, ya. Itu kan ya terlalu. Jadi jam 7 sampai jam 10 kalian harus sudah absen. Lebih dari jam 10 berarti tidak disiplin. Nilai disiplinnya langsung D, nggak ada C, ya. Ini A, C. Kalau memenuhi ya dinilai A atau B, ya. Kalau menjelang jam 9-10 ya B. Nek pagi gak sih ndang masuk, ndang absen, nah itu A, ya. Perhatikan baik-baik itu kedisiplinan. Berikutnya adalah perilaku. Perilaku ini mengenai kesopan santunan. Demikian juga dengan tadi kedisiplinan. Perilaku ini ibu akan cek melalui grup WA kalau kalian jawab pertanyaan atau bertanya lewat chat-chat di WA itu. Sopan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditelepon wali kelasnya atau bapak ibu guru yang lain, dijawab atau didiamkan. Nah, itu kesopanan santunan. Pasti nanti bapak ibu akan merespon dan memberitahu Bu Wani juga, ya. Berikut penugasan. Nah, materi atau mata pelajaran BK ada tugas-tugas yang meliputi yaitu ketepatan. Kamu tepat enggak mengumpulkan tugasnya? Kalau ada pengumuman tugas dikumpulkan pada minggu pertama atau minggu kedua pada bulan Agustus misalkan. Nah, kamu mengumpulkannya tepat atau tidak? Berikut juga kelengkapan, lengkap tidak tugas-tugas yang diberikan. Kalau tugasnya itu 10 soal, kamu mengerjakan 3 soal, berarti juga tidak lengkap. Nilainya tidak akan bagus. Ibu kira kamu paham semua ya anak-anak. Jadi penugasan ini harus tepat dan lengkap. Nah, anak-anak, gunakan waktu-waktu ini sebaik-baiknya. Jangan sering menunda-nunda waktu. Kalau ada tugas, kerjakan, ya segera dikerjakan. Jangan nanti dulu, masih lama. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tugas yang mestinya hanya sedikit bisa diselesaikan jangka waktu hanya 10-15 menit. Tidak kamu kerjakan, lah malah jadi tambah banyak. Kamu sudah lupa, tidak mengerjakan. Nilainya jelek. Nilai jelek berpengaruh pada semuanya. Nanti kamu tidak naik kelas. Iman-iman toh. Jadi digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan 1 tahun ke depan kalian dengan Bu Wani bersama-sama bersinergi menghadapi tahun pelajaran ini dengan baik. Ibu akan membimbing dan membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada kamu. Ibu kira cukup sekian perkenalan, dan terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik. Selamat siang, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.